Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kembali lagi kita masuk di dalam pemahaman Alkitab. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Markus 8 ayat 27 sampai 38. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pembahasan kita dan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terima kasih untuk waktu yang Engkau masih sediakan bagi kami semua untuk kami dapat nikmati bersama-sama dalam membaca dan merefleksikan pesan Tuhan di dalam Alkitab yang hendak akan kami bahas di dalam pemahaman Alkitab. Biarlah Tuhan memampukan kami semua, memberikan kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam dan mengerti bagaimana Tuhan mau berkehendak dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami menyerahkan diri kami. Amin. Oke Bapak Ibu, hari ini kita membaca Markus 8 ayat 27 sampai 38. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap dengan Alkitab di hadapannya saat ini, mari baca bersama-sama juga dengan saya. Saya akan membacakan Markus 8 ayat 27 sampai 38 demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapak Ibu, tema kita berkaitan dengan siapa Yesus di mata banyak orang, termasuk para muridnya. Apa katamu tentang aku? Itu temanya. Dan jelas pribadi Yesus berkaitan atau berhubungan pasti dengan identitas dia sebagai Mesias. Nah, Mesias yang seperti apa ini yang menarik untuk kita bahas. Jadi Mesias itu adalah kata Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh artinya yang diurapi. Mesias adalah gelar resmi dari tokoh orang-orang Yahudi yang akan membawa perubahan. Mesias ini disebut-sebut bisa membawa keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Bisa membawa damai sejahtera di tengah kemelutan hidup begitu. Ya, artinya ada yang berubah lah dari kedatangan Mesias yang mereka harapkan dibandingkan dengan sebelum Mesias itu datang. Kira-kira pandangan mereka tentang Mesias seperti itu. Dan pada umumnya orang Yahudi melihat dan juga berharap bahwa Mesias dalam tokoh rajawi, tokoh yang hebat, tokoh yang super akan bertindak sebagai penyelamat mereka dalam artian politis.
Kita perlu mundur dulu ke bacaan pertama untuk melihat konteks Mesias seperti apa yang diharapkan banyak orang sebenarnya dari zaman nenek moyang bangsa Israel sampai pada zaman Yesus. Dan pengalaman bangsa Israel yang dulu ketika mereka diserbu oleh serbuan Babilonia terus berujung pada pembuangan, membuat mereka akhirnya sangat mengharapkan kehadiran Mesias itu dalam kehidupan berbangsanya. Tapi yang perlu disadari, Mesias sebagai raja politis dengan gambaran yang hebat bukan lagi satu-satunya gambaran tokoh penyelamat. Kenapa? Karena justru jalur lain yang dipilih oleh Allah di dalam Kristus. Jalur menjadi hamba ternyata yang dipilih oleh Allah. Bahkan dalam bacaan pertama di minggu kemarin, Yesaya 50 ayat 4-9. Ketika ada sang hamba yang dipermalukan, katanya ya, orang-orang mencabut janggutku. Nah, ini sebuah sikap yang mempermalukan seseorang sebenarnya. Janggut itu tanda maskulinitas di dalam tradisi Yahudi, dan kita tahu bahwa maskulin itu kuat, sosoknya pasti kuat. Dan ketika ada orang yang mencabut janggutku, kemudian sang hamba itu tidak membuka mulutnya terhadap orang-orang yang menganiayanya, dia diam. Bisa kita bayangkan, janggut yang melambangkan maskulinitas itu tidak menjadi tindakan yang seolah-olah menghina, tetapi dia terima sebagai bagian dari proses. Jadi sikap diamnya sang hamba di bagian Yesaya yang kita baca sama seperti anak domba yang digiring untuk disembelih di tempat pembantaian begitu. Di pengadilan pun ketika anak domba ini dicaci maki, disalahkan, nggak ada orang yang membela dia. Diam, dia harus menerima ketidakadilan. Sesudah ditahan, dijatuhi keputusan yang tidak adil, ia diambil untuk dijatuhi hukuman mati. Tetapi lagi-lagi orang banyak tidak mempedulikan nasibnya karena penghukumannya yang tidak adil itu. Di dalam kematiannya pun sang hamba, anak domba, ini masih dihina. Dia dikubur di antara orang-orang jahat. Sekalipun sebenarnya dia bukan salah satu dari mereka. Dan derita yang dialami itu adalah hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Tetapi Yesus sedang menapaki jalan itu. Nah, gambaran yang serupa itu dituliskan juga dalam Yesaya 50 ayat 4-7. Hamba yang ditulis di dalam Yesaya dengan anak domba Allah dalam diri Kristus akan melewati masa-masa sulit dalam menjalankan tugasnya. Namun itu semua dapat dilalui dengan terlebih dahulu menjalin relasi yang intim dengan Allah. Sang hamba dalam Yesaya membiasakan diri untuk dididik sebagai murid. Nah, kata Ibrani murid itu namanya limudin, Bapak Ibu. Limudin yang berasal dari kata lamat, artinya mengajar. Jadi dalam kaitannya murid ini yang dimaksud bukan dalam artian akademis, kognitif begitu, tetapi lebih bersikap, lebih kepada bagaimana harus bersikap, bagaimana harus hidup, dan membiasakan diri untuk itu. Setiap hari ia mengasah telinganya, dia mempertajam pendengaran dan menyanggupkannya untuk memahami dan mengerti kehendak Allah. Sebagai murid ia juga termotivasi untuk memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih, yang lesu menanggung beban, penderitaan, putus asa. Dan dengan lidahnya ia yang dijadikan seperti pedang, murid ini berkata sedemikian rupa sehingga perkataannya didengar seperti firman Allah sendiri. Ia membangkitkan semangat orang-orang yang tadinya lemah, kemudian mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang yang sudah lama tertekan, yang frustasi, kini bangun dalam kesadaran yang baru, dalam realitas yang baru. Namun sayangnya, sang murid
yang mau belajar dan bersikap seperti Allah, menyahabati semua orang, memberi kelegaan bagi orang-orang yang menderita, murid ini harus mengalami penolakan. Sang hamba dalam Yesaya ini harus mengalami penganiayaan yang akhirnya berakhir di dalam pembunuhan yang keji. Dan itulah jalan lain dari Mesias yang berbeda dari kebanyakan pengharapan orang-orang Yahudi. Mesias yang mereka harapkan bukan Mesias yang terlihat lemah, tetapi jalan Mesias yang seperti apa yang dilakukan oleh sang hamba di dalam Yesaya, apa yang dilakukan oleh Yesus, jalan itulah yang disampaikan kepada para murid. Dan dengan penyampaian akan konsep Mesias itu, makanya Tuhan Yesus meminta respons dari para murid. Apa respons mereka? Gitu. Nah, waktu itu rombongan Yesus sedang berjalan dari Betsaida ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Nah, Bapak Ibu, ada 3 jawaban nih yang mereka sampaikan. 3 jawaban yang mewakili pendapat orang banyak terkait siapa Yesus. Pertama, Yesus dikira Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Elia. Yang ketiga, seorang dari para nabi. Jadi dianggap salah satu nabi lah, begitu. Dan tentu saja pendapat orang banyak ini tidak boleh dipandang remeh karena mereka menggolongkan Yesus ke dalam kelompok orang-orang yang punya nama besar di dalam tradisi Yahudi. Yohanes Pembaptis, dia meski mati di tangan Herodes, namun orang-orang Yahudi pada zaman itu sangat menghormati, sangat mengagumi sosok Yohanes Pembaptis. Kemudian orang Yahudi juga percaya Elia akan datang sebelum akhir zaman untuk memperbarui segala sesuatu, sebelum Mesias yang sesungguhnya datang. Atau setidaknya derajat Yesus di mata orang banyak gak kalah dengan nabi-nabi lain. Jadi bukan orang yang rata-rata, bukan orang sembarangan, tetapi orang yang pasti punya kedudukan, punya nama. Dan kini Tuhan Yesus bertanya lagi tentang pendapat mereka sendiri atau para muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan inilah kali pertama Tuhan Yesus menantang para murid untuk menyatakan pendapat mereka. Pendapat mereka sendiri, bukan kata orang, bukan kata tradisi, bukan kata banyak isu-isu yang beredar, tetapi apa katamu tentangku secara pribadi, tentang diri Yesus. Kemudian Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias," kata Petrus. Mesias sejajar dengan Kristus, yang artinya yang diurapi. Dalam tradisi perjanjian lama, para imam dan juga raja-raja Israel ini mereka diurapi dengan minyak, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di Keluaran, di dalam 1 Samuel, Keluaran 29 ayat 7 misalnya. Jadi keduanya punya gelar Mesias atau yang diurapi tadi. Dan hanya 1 kali di dalam perjanjian lama ditemukan bahwa seorang nabi diurapi, yaitu Elisa, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Di luar itu gelar Mesias juga pernah disematkan pada Raja Kores, Raja Persia yang punya peran dalam pembebasan Israel di pembuangan Babel. Jadi gak semua nabi disebut Mesias, gak semua orang-orang dengan nama besar disebut Mesias gitu. Cuma yang tertentu. Dan pada zaman perjanjian baru, gelar Mesias dikenakan pada raja yang akan datang untuk mendirikan kembali kerajaan atau kejayaan Raja Daud atau tahta Daud. Itu pemahamannya. Dan dalam pengertian itulah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Jelas ini sangat berbeda dari apa yang sedang dijalani Yesus. Makanya kita bisa mengerti kenapa Petrus tidak dapat menerima ketika Yesus menyatakan jalan sengsara yang dicatat di dalam Yesaya. Jalan sengsara yang serupa dengan apa yang nanti akan dia jalani. Apa yang akan Yesus hadapi.
Dan kita juga akhirnya bisa memahami kalau Yesus sendiri melarang Petrus dan murid-murid yang lain untuk memberitahukan kemesiasannya. Kenapa? Karena pemahaman mereka tentang Mesias yang sesungguhnya nggak seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Masih ada perbedaan, masih ada ketidakmengertian di sini. Dan dalam hal ini kita bisa mengerti lagi-lagi kenapa Tuhan Yesus melarang. Dan pelarangan itu adalah upaya untuk menghentikan pemahaman yang keliru tentang siapa sesungguhnya Mesias itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menerima pernyataan dari Petrus bahwa ia adalah Mesias. Namun kemudian ia mengajarkan bahwa apa yang seharusnya mereka pahami tentang diri dan kemesiasannya itu adalah hal yang tidak mudah. Karena ketika Petrus menganggap Yesus Mesias, kan pemahamannya masih berbeda nih. Oke, Tuhan Yesus bisa ngerti, tetapi sadarlah bahwa untuk memahami dia sebagai Mesias yang sesungguhnya, yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan, konsep Mesias yang sama yang harus dimengerti oleh mereka, ini tidak mudah. Bukan cuma tantangan kesalahpahaman dari para murid, tetapi juga dia akan menerima kerasa tantangan dari kelompok-kelompok Yahudi yang sangat berpengaruh. Dan Tuhan Yesus sadar akan kenyataan di depan yang akan menimpa dia. Kelompok-kelompok yang akan menjatuhkannya, kelompok-kelompok yang tidak terima dengan apa yang dia pikirkan dan dia sampaikan, apa yang dia sampaikan terkait identitasnya. Banyak orang yang akan nggak terima gitu untuk mendengar itu. Dan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Yesus menggunakan kata harus. Nah, ini ada maknanya. Jadi mau mengingatkan para murid apa yang akan terjadi pada Yesus nanti itu bukan kecelakaan, bukan kondisi yang sepertinya mengarah pada kegagalan atau kekalahan, tetapi sesuatu yang sudah diperhitungkan dan dikehendaki Allah sebagaimana telah dinubuatkan juga di dalam kitab suci. Sayangnya apa yang dijelaskan Yesus sama sekali gak masuk akal bagi para murid saat itu. Dan mereka gak bisa menerima. Petrus mewakili pemahaman para murid yang lain. Mereka menolak, menyanggah, dan menarik serta menegur Yesus. Ya, banyak nih. Mereka menolak, mereka menarik, mereka menegur Yesus. Ia membantah pernyataan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berpaling dan menegur balik Petrus justru. Dengan kata-kata yang cukup keras. Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Agak mengherankan bahwa Yesus menyebut Petrus dengan sebutan iblis. Muridnya sendiri dibilang iblis gitu ya. Nah, ini mengingatkan kita pada saat permulaan ketika Yesus melayani, Bapak Ibu. Di dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus dicobai, dikatakan bahwa roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai iblis dalam Matius 4 ayat 1. Nah, dalam Matius 4 ayat 1, iblis itu disebut sebagai pencoba karena berusaha untuk mencobai Yesus. Iblis mencobai Yesus untuk mempergunakan kuasanya demi kepentingannya sendiri. Tetapi Yesus dengan tegas menolak. Dan hari ini kita membaca hardikan yang sama terhadap Petrus. Petrus disebut iblis bukan karena dia dirasuki oleh iblis, tetapi karena apa yang dikatakan Petrus itu merupakan pencobaan bagi Yesus. Seolah Petrus mencegah Yesus agar tidak usah menempuh jalan penderitaan itu. Toh dia punya kapasitas dan kuasa untuk itu. Tetapi dengan ulahnya yang seperti itu berarti Petrus sedang membujuk Yesus untuk melawan kehendak Bapa. Walaupun demikian, ia sendiri sebenarnya sangat mungkin tidak bermaksud untuk mencobai Yesus. Karena toh pemahamannya masih gamang nih, masih
paham, enggak gitu, masih belum sama. Tetapi setidaknya apa yang dikatakannya itu berangkat dari pemahaman yang berbeda dari pandangan Yesus. Nah, di sini kan berarti masih ada jurang perbedaan yang harus diluruskan gitu, harus disamakan. Dan hardikan keras yang dilontarkan Yesus itu mengungkapkan sikapnya terhadap godaan yang dapat menggagalkan rencana penyelamatan Allah yang sedang Dia kerjakan. Kalau Yesus menuruti apa yang disarankan Petrus, maka secara kalau kita lihat hasilnya begitu ya. Ini kalau nih, berarti dia gagal melakukan kehendak Bapa untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Bahkan sebaliknya, bila dia bisa mewujudkan pengharapan orang Yahudi terkait dengan Mesias yang berkuasa, yang penuh dengan kehebatan, mungkin Yesus akan mulia. Mungkin dia akan lebih hebat dari apa yang dikenal orang saat itu. Dia dikenal sebagai raja yang berkuasa. Mungkin ketika dia sebagai raja, orang gak rela dia turun gitu. Akan abadi, pokoknya selagi masih bisa dia teruslah gitu. Karena memang itu yang diharapkan banyak orang. Dan dengan itu mungkin dia juga akan terbebas dari penderitaan. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, ketika yang terjadi adalah harapan Mesias yang diadopsi oleh pemikiran orang-orang Yahudi, berarti Tuhan Yesus bisa gagal melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya oleh Bapa. Dan menghadapi godaan ini Tuhan Yesus berkata, kalau dalam bahasa aslinya, hupage opiso mou satana. Dalam LAI diterjemahkan, enyahlah iblis. Dan dapat diterjemahkan dalam bentuk lain begitu, pergilah ke belakangku penggoda. Hupage opiso mou satana artinya pergilah ke belakangku penggoda. Disederhanakan lagi, nyala iblis. Seperti itu. Kalau kita lihat terjemahan aslinya. Nah, kalimat ini agak berbeda, tetapi isinya sama-sama hardikan dan maknanya sama sebenarnya. Kalimat hardikan itu merupakan perintah kepada Petrus untuk mengikuti Yesus sebagai murid. Termasuk di dalam penderitaan yang tidak mengarahkan apa yang harus dilakukannya. Apa katamu tentang aku? Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita semua. Tentu jawaban yang dikehendaki Yesus bukan sekadar jawaban yang menyenangkan untuk didengar atau mewakili ambisi kita. Tetapi jawaban itu harus berangkat dari pemahaman yang utuh mengenai apa yang dikerjakan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan jawaban itu seharusnya bukan berakhir dengan hardikan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apa katamu tentang aku? Semoga hardikan yang dia lontarkan kepada Petrus tidak sama. Tidak lagi terjadi kepada kita yang saat ini punya banyak sumber untuk lebih mudah mengenal Tuhan Yesus melalui sumber-sumber yang sudah ada. Untuk itu, pemahaman yang benar akan karya Kristus, cinta kasih Kristus, dan peran Kristus di dalam kehidupan kita seharusnya membawa kita untuk tidak perlu dihardik untuk ke belakang, tetapi dengan sadar kita mau pergi ke belakang untuk mengikuti Dia. Kemana Dia mau membawa kita ikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kiranya apa yang sudah kita baca, kita renungkan bersama dapat betul-betul menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan, bisa mengenal Kristus, Allah, Roh Kudus lebih dalam lagi, dan memaknai peran Allah di dalam kehidupan kita. Jangan lelah untuk terus membaca Alkitab, untuk terus berdoa, karena itulah yang menjadi pegangan kita untuk menjalani hari-hari di dalam
kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita tutup pemahaman Alkitab ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih kami boleh merenungkan bagaimana Tuhan bersedia untuk menjadi hamba Mesias yang tidak sombong dan angkuh, tetapi Mesias yang dekat dengan kami semua. Mesias yang di dalam kesederhanaan merangkul kami yang terbatas sebagai ciptaan-Mu. Kami sungguh rindu untuk menghayati peran Tuhan di dalam kehidupan kami, mampukan kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat menghayati hari-hari kami sebagai bentuk dari bagaimana Tuhan menyapa kami. Kami akan beristirahat, biarlah Tuhan juga sertai kami, sehingga kami dapat bangun esok hari dan memulai hari yang baru dengan keadaan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.